Tuhan, pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sudah kami alami dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan Yesus, baik melalui link Zoom KFI, semua kami sepakat satu iman ya Tuhan datang kepadamu untuk bersyukur dan mau mendengarkan firman Tuhan yang menolong hidup kami, iman kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Kiranya roh Tuhan membantu kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Saya berharap semuanya kita kabar baik-baik, kabar sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sempat saya chatting Pak Tamer tuh, Amang tolong gantikan aku besok karena agak sedikit kelelahan mungkin enggak ya, karena baru pulang dari pulau kami, sampai di rumah jam-jam tujuan. Nah, tapi tidak apa-apa, siap atau tidak siap, beritakanlah Injil ya, beritakanlah firman Tuhan. Dan saya siapkan ada dua tema firman Tuhan. Terus aku chatting Pak Rapoles jam 2 pagi. Pak, ini lagu-lagu kita, maaf saya terlambat untuk beritahukan lagunya. Waktu di situ saya siapkan, saya baca lagi jam 2 malam tadi, jam 2 pagi tadi firman Tuhan yang saya bawakan. Nah, rupanya berubah lagi. Tidak yang saya siapkan itu firman Tuhan pagi hari ini. Jadi pesan tema besar Kingdom Family dalam 1 bulan ini yang yang ada di layar kita juga, yang ada di bulletin di link kita, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Ya, Bapak Ibu, sampai saya bangun pagi tadi jam 2 berdoa, Tuhan tolonglah saya siapkan khotbah ini, pagi-pagi terus berubah lagi judul saya. Jadi judul tema firman Tuhan pagi ini yang saya bawakan Bapak Ibu, yaitu 3 macam kualitas kematian. Supaya ada hubungannya dengan tema besar kita, kematian dan kebangkitan Kristus, dahsyat dan mengagumkan. Jadi tema pagi hari ini yaitu 3 macam kualitas kematian. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dan Pengkhotbah 8 ayat 8. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan Pengkhotbah 8 ayat 8. Bapak Ibu, boleh dibaca ya, Pengkhotbah 8 ayat 8. Yang ada di depan Alkitabnya, boleh ya. Pengkhotbah 8 ayat 8. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tiada seorang pun yang berkuasa menahan angin. Tidak ada ya Bapak Ibu yang berkuasa menahan angin. Dan tidak seorang pun yang berkuasa atas hari kematiannya. Jadi tidak ada orang yang berkuasa menahan kematian. Besoklah aku mati. Enggak ada. Jadi kematian itu adalah kedaulatan Tuhan.
dan tak ada istirahat dalam peperangan. Nah, jadi kalau saat perang tidak ada yang istirahat dulu kita. Apalagi belakangan ini, beberapa negara ada perang, tidak ada pasukan itu atau tentara-tentara, pemimpin dalam perang mengatakan istirahat dulu kita. Tidak ada, tapi mereka maju terus dan kepastikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Amin. Tidak ada seorang pun yang menahan angin dan tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Jadi Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya bawakan yaitu 3 macam kualitas kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti, ya pasti, dan harus dialami setiap orang, ya. Tidak ada di dalam pengkhotbah tadi dan Ibrani 9:27, tidak ada seorang yang katanya yang mempunyai kekuatan untuk menolak kematian. Ya, karena kematian adalah ketetapan Tuhan yang harus dialami setiap orang yang dilahirkan di dunia ini. Kita tidak tahu kapan ya. Nah, jadi udah diplanningkan Tuhan kapan kita meninggalnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya kematian ini merupakan akibat dari kutukan terhadap dosa. Kita sudah tahu ceritanya yaitu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah tidak eh, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan di sana tidak berbicara tentang kematian. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berbicara menyinggung soal kematian. Ya, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 dan Pengkhotbah 12 ayat 7 itu ya. Engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita ini debu dan akan menjadi debu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semua orang yang pernah dilahirkan di dunia ini, baik itu di kota besar, suku apapun dia, baik itu orang kaya, orang berpendidikan, ya, semua ya, akan akan menuju suatu batas kehidupan, yaitu yang disebut dengan kematian. Ada saya baca satu buku, yaitu karangan seorang filsuf dari Jerman, namanya Martin Heger. Martin Heger, dia bilang, awal dari suatu kehidupan adalah kelahiran. Awal dari satu kehidupan adalah kelahiran. Kita bayangkan sebuah baby ya. Nah, dan permulaan sebuah perjalanan kematian. Ya. Nah, jadi Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 4 dikatakan Raja Salomo berkata bahwa sebuah kehidupan adalah kematian. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, dalam suatu kematian yang berharga, ya, bukan ditentukan oleh eh, panjangnya umurnya atau pendeknya umurnya. Kalau tua berarti kualitas hidupnya lebih bagus, tidak ya. Eh, tetapi eh, ditentukan kualitas kematiannya itu ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Walaupun itu sudah tua, tapi kalau hidupnya di luar Tuhan, eh, itu sama saja dengan hewan, ya, atau rumput. Nah, tapi ketika kita dilahirkan di dunia ini, hmm, kualitas kehidupan kita ketika Tuhan sudah panggil kita, uh, punya karakter seperti Kristus, itu kualitas yang excellent yang Tuhan rindukan. Nah, jadi di dalam Kisah Para Rasul 12 kita akan mempelajari 3 macam kualitas kematian. Ya, yang pertama mati untuk kemuliaan Tuhan. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2.
mati untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka dulu ya, Kisah Para Rasul 12. Mungkin Bapak Pendeta Suryadi boleh baca. Saya tidak Alkitab ya. Oke. Kisah Para Rasul 12 ya, ayat 1 sampai 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Nah, Bapak Ibu, tadi kita belajar ada 3 macam kualitas kematian. Yang pertama, mati untuk kemuliaan Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2, yaitu Yakobus, rasul yang mati syahid untuk kemuliaan Tuhan. Yakobus ini adalah saudara Rasul Yohanes, tadi ada ditulis ya. Ia mati dibunuh dengan pedang oleh perintah Raja Herodes. Nah, mati untuk kemuliaan Tuhan itu yang macam mana ya? Nah, supaya kita tahu, mati untuk kemuliaan Tuhan itu yang pertama yaitu kematian karena membela kebenaran. Karena dia imannya teguh, ya kan? Percaya terus dia kepada Tuhan walaupun ada tantangan, walaupun ada dianiaya, diusir, bahkan mungkin mau dibakar, ya kan? Eh, dianiaya, tapi dia ikut Tuhan. Dia tetap eh, percaya Yesus. I am decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Walaupun ada tantangan, dia tetap nyanyikan, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, jadi kematian karena membela kebenaran, yaitu kematian karena menjalankan tugas misi dari Tuhan atau pelayanan dari Tuhan. Dia setia terus dia ikut Tuhan sampai Tuhan panggil, sampai napas terakhirnya. Ya, nah juga kematian karena akibat penganiayaan, karena ikut Yesus. Kematian karena mempertahankan imannya kepada Yesus dengan sampai akhir hidupnya. Ini contoh-contohnya banyak Bapak Ibu. Kayak seperti No Mensen, dia mau memberikan hidupnya sampai dia mati untuk supaya Injil berkobar di tanah Batak. Nah, banyak lagi contoh-contohnya. Anak-anak Tuhan, mungkin bapak-bapak rohani kita, mungkin rekan-rekan hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu punya rekan hamba Tuhan yang memberikan hidupnya untuk Tuhan sampai Tuhan panggil dia. Nah, jadi ada satu pendeta, dia orang Sulawesi, dia di Kalimantan. Sampai tua mereka di Kalimantan, di Jangkang, di Balai Sibuk lagi, masuk lagi ke pedalamannya. Bapak itu sampai udah tua sekarang. Pokoknya mereka setia melayani Tuhan. Tidak, waktu itu kami situ tidak ada sinyal. Sampai dia saat berapa kampung dibuatnya jadi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pakai Bapak itu orang Kalimantan, orang Layak itu jadi orang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak itu sampai tua masih di situ. Udah 80-an sepertinya Bapak itu. Namanya Pak Pendeta Daniel Sulaiman sama istrinya. Mereka setia walau harus ibunya itu naik gendong tangkin, gendong 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 tangkin, keranjang di belakang pergi ke ladang bakar kebun bersama-sama masyarakat untuk mereka tanam padi. Ya, jadi mereka setia sekali. Jadi kalau saya berdoa, saya doakan Bapak itu, walaupun kami jarang teleponan. Ya, saya bilang Tuhan berkatilah Bapak Sulaiman. Bangkitkanlah orang-orang suku Dayak supaya semakin banyak orang yang
menjadi pemimpin, menjadi anak-anak Tuhan. Nah, jadi Bapak itu setia eh, mengikut Tuhan, ya. Jadi tapi belum meninggal Bapak itu. Tapi saya percaya sampai akhir hidupnya nanti dia Tuhan panggil, ya Tuhan dia pasti setia ikut Tuhan. Nah, mungkin kita Bapak Ibu ada rekan kita yang setia eh, melayani Tuhan dan sampai Tuhan panggil dia. Nah, jadi eh, kematian mati karena untuk kemuliaan Tuhan ini Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Karena orang-orang yang mati untuk kemuliaan Tuhan, orang-orang yang setia melayani Tuhan, membela kebenaran, menjalankan tugas, mereka adalah mendapat kerajaan surga. Mereka mendapat mahkota kemuliaan di surga dan mendapat upah besar di surga. Dan yang kedua, kualitas kematian yang kedua yaitu mati konyol atau mati sia-sia. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 18 sampai ayat 19 ya, di mana itu prajurit Raja Herodes, prajurit Herodes, waktu mereka mengawal Petrus di dalam penjara, ya, eh, prajuritnya Herodes ini dibunuh tanpa sebab. Kenapa mereka dibunuh? Karena eh, karena si Petrus hilang dari penjara. Padahal eh, pengawal-pengawal ini mengawas ketat. Jadi karena hilang si Petrus eh, di dalam penjara, jadi si Herodes menyuruh prajurit supaya prajurit yang mengawal penjara itu dibunuh. Nah, jadi eh, prajurit Herodes ini mereka itu mati konyol, ya, pas bertugas karena kesalahan, ya, eh, mereka dibunuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa malaikat Tuhan telah melepaskan Petrus dari ruangan tahanan secara ajaib, ya. Mereka tidak tahu itu. Nah, bagaimana apa ya? Atau yang mana yang dapat digolongkan sebagai kematian sia-sia atau mati konyol Bapak Ibu, yaitu mati tanpa mengetahui sebabnya dan mati dibunuh dan mati karena demon, mati karena begal atau mati karena bunuh diri. Dia punya banyak pergumulan, beban hidup, eh, dia mati, dia sangkutkan lehernya atau minum racun baygon, ya. Karena mungkin dia putus cinta, tidak sanggup memikul beban hidup. Nah, akhirnya dia meninggoy, meninggal dia. Nah, jadi atau mati karena ikut-ikutan, karena mungkin demon, mereka mati, dia ikut juga mati. Nah, jadi mati yang seperti ini tidak mendapat bagian di dalam surga, Bapak Ibu ya. Mati tanpa mengenal Tuhan. Nah, banyak sekarang Bapak Ibu kita jumpai atau kita dengar berita eh, mati 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 bunuh diri atau mati karena mati konyol ya. Tidak tahu tujuannya kenapa dia mati, mati aja dia gitu. Ikut-ikutan dia. Nah, ada baru-baru ini saya doakan satu bapak. Bapak ini udah terkenal di Batam ini. Eh, Berapa tahun yang lalu itu ya. Bapak itu udah 2 kali dia meloncat dari jembatan Barelang ke bawah untuk bunuh diri. Karena banyak pergumulan tekanan hidupnya. Waktu Bapak itu datang ke rumah kami bulan 12 kemarin. Dan kalau Bapak itu datang, setelah bulan 12 pun saya bilang, apa mau didoakan Amang? Doakanlah aku supaya cepat mati, katanya. Jadi saya masuk, kalau Amang meninggal, kalau Amang mati, udah yakin Amang masuk surga. Nggak peduli aku itu, yang penting aku mati aja. Udah bosan aku hidup ini, katanya. Nah, setelah saya ceritakan, Bapak Ibu sampai sekarang belum mau terima Yesus. Nah, belum apa? Hmm,
menurut bincang-bincang kami, Bapak itu belum belum siap ya, belum siap. Jadi ini doa saya supaya Tuhan terus berbicara kepada Bapak itu. Hmm, saya percaya ada rencana Tuhan yang istimewa bagi Bapak itu karena udah 2 kali dia lompat, tapi dia tidak meninggal. Tapi kalau direspon mau terima Yesus, kalau tidak direspon, ya sama aja mati konyol atau mati sia-sia. Tapi kalau direspon, menerima Yesus, maka kematiannya nanti suatu ketika bukan mati konyol, tapi eh, mati karena percaya kepada Yesus ya, mati untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mati di luar kehendak Tuhan ya, em, mati karena tidak mengenal kebenaran ini juga masuk neraka ya. Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka. Nah, seperti kenapa? Karena tema besar kita kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Kenapa orang-orang mati konyol, mati sia-sia, mati putus asa, karena putus pacarnya, karena pengangguran, karena tidak ada uang, karena tidak ada makanan, beras, karena tidak ada uang sekolah anak, karena hubungan suami istri tidak baik, tidak manis-manis, dia bunuh diri. Nah, ada satu ibu saya layani, kemarin 2 minggu yang lalu dia datang. Bu Hana, lebih baik aja aku meninggal katanya. Karena banyak pergumulannya. Satu anaknya, anak ibu ini dia sakit ODGJ ya, umur 12 tahun, naik 13 tahun. Nah, jadi ibu itu katanya jam 12 karena banyak pergumulannya mau bunuh diri. Nah, tapi tidak jadi. Nah, jadi saya bilang jangan sampai kau lakukan bunuh diri. Kau panggil Tuhan Yesus, kau panggil Tuhan Yesus, dia pasti menolongmu, memberikanmu kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kenapa berita-berita yang kita dengar sekarang ini banyak yang mati konyol atau mati sia-sia ya? Karena mereka belum menikmati kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang dahsyat itu, yang mengagumkan itu. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang mati untuk kemuliaan Tuhan, para misionaris, tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya, seperti Yakobus tadi, kenapa mereka mau mati syahid? Karena mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan dan kedahsyatan yang mengagumkan, yang menajubkan, eh, kuasa Yesus itu. Kuasa Tuhan itu di kayu salib ya, kuasa kebangkitan Tuhan yang membawa perubahan dalam hidup mereka, dalam hidup kita juga. Ya Bapak Ibu, dan yang ketiga yaitu mm, yang ketiga kualitas kematian yaitu mati dalam dosa. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Di sana bercerita tentang Herodes yang mengalami kematian yang sangat mengerikan. Ya, yang sangat mengerikan. Ya, dia sebagai hukuman Tuhan kepadanya, ya, eh, karena dia melakukan kejahatan, Raja Herodes Agripa pertama, karena dia melakukan penganiayaan terhadap jemaat, ya, karena dia membunuh Rasul Yakobus, memasukkan Rasul Petrus ke dalam penjara dan berencana membunuhnya. Dan Herodes Herodes akhirnya dia mati, ya, mati ditampar malaikat Tuhan, ya, dan mayatnya katanya dimakan cacing-cacing. Kisah Para Rasul 12 ayat 23 karena akibat dosa yang dia lakukan. Ya, banyak lagi Bapak Ibu eh, mati karena akibat dosa, yaitu suami istri yang menipu, yaitu siapa itu ya? Hmm, Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat Kisah Para Rasul 5
ayat 1 sampai 11 ya. Kematian Ananias dan Safira. Ada lagi Bapak Ibu, yaitu kematian Haman dan Haman bin Haminada yang berniat dia membinasakan semua orang Yahudi. Nah, kematian Absalom lagi. Nah, jadi Bapak Ibu banyak juga ya. Ada mungkin kita tahu ada orang-orang yang mati ketika melakukan dosa, ya, melakukan dosa dia langsung mati, tidak sempat bertobat. Nah, jadi ada di tiga kualitas kematian tadi, di antara kita semuanya peserta yang hadir pagi hari ini, saya percaya kita sudah memilih nomor 1, ya, karena pilihan kita nomor 1 lah, makanya kita ada di room 2 pagi hari ini, yaitu mati untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Ya, mati untuk kemuliaan Tuhan. Jadi harus setia katanya sampai akhir hidup. Ada satu bapak saya dengar, dia bilang, contohlah akhir hidup seorang hamba Tuhan sampai dia monding katanya. Sampai dia monding, sampai dia mengakhiri hidupnya, dia setia. Ya, aku pernah dengar satu kata itu dari seorang hamba Tuhan. Contohlah itu, tirulah itu. Katanya, teladanilah itu. Sampai akhir hidupnya dia setia melayani Tuhan. Contohlah itu katanya. Jadi, rupanya Bapak Ibu bukan musiman atau bukan bukan akhir sampai sinilah aku ikut Tuhan setia. Tidak, ya. Sampai akhir hidup, mari kita terus setia untuk Tuhan. Ya, jangan nanti karena ada pergumulan hidup, akhirnya kita mati dalam dosa. Ya, atau mungkin karena pergumulan hidup, akhirnya kita mati konyol. Nah, atau mati sia-sia. Tapi kita minta pertolongan Tuhan karena kekuatan kita sendiri tidak mampu, Bapak Ibu ya. Terus makanya kita setiap pagi mencari Tuhan. Setiap pagi ada doa di KFI atau di rumah kita masing-masing. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus yang dahsyat itu mengubahkan, yang menakjubkan itu, mengubahkan hati kita, memberikan kita semangat untuk mencari Tuhan. Ya, keasikan kita mencari Tuhan. Ya, karena indah sekali di dalam Tuhan itu, walaupun kita punya banyak pergumulan, masalah, ya, stres, ya, tapi bersama Tuhan, kita karena Tuhan memberikan jaminan kepada manusia karena Yesus bangkit dari kubur, karena kuasa maut telah dikalahkan, ya. Jadi karena Yesus sudah mati untuk dosa, mati untuk semua dosa-dosa manusia. Nah, jadi Yesus tidak hanya mati, tapi bangkit. Bangkit, hanya Tuhan Yesus yang bangkit, hanya Yesus yang bangkit, pemuka agama di dunia ini. Ya, tidak ada selain Yesus yang memberikan jalan keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus memberikan kita jaminan, jaminan hidup kekal ketika kita mau memberikan hidup kita. Percaya kepada Yesus ya. Hanya kepada setiap orang yang percaya, ya Tuhan memberikan jaminan. Ya, jadi bersyukur pagi hari ini untuk tema besar firman Tuhan Kingdom Family Indonesia itu kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Amin. Mari kita bagikan Bapak Ibu supaya namburu kita, rekan-rekan kita, teman ngerumpi kita, tentang siapa saja yang kita jumpai, atau kakak kita, supaya mereka mati bukan mati sia-sia, bukan mati dalam dosa, ya.
Mati dalam dosa ini banyak ini. Ya, walaupun mungkin sudah orang percaya, orang Kristen, tapi belum menerima Yesus ya. Jadi ini termasuk juga ini mati dalam dosa. Nah, ini juga tugas saya memberitahukan ini kepada saudaraku, keluargaku, karena mereka masih ada yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita sampaikan, bagikan kepada orang lain tentang kuasa kebangkitan Tuhan dan yang mengagumkan, yang menakjubkan itu. Dan mari kita bagikan supaya mereka tidak mati konyol, tidak mati dalam dosa, tetapi mati karena setia ikut Tuhan. Karena Yesus sudah ada di hatinya. Amin. Puji Tuhan. Sampai sini firman Tuhan. Kami minta dengan hormat kesediaan Bapak, ya Pak Dr. Calvin lah. Silahkan Amang, boleh nutup kita dalam doa. Bapak Pendeta Dr. Calvin Sinain. Mari kita Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajar kami bagaimana menikmati sebuah kematian yang berkualitas. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami bahwa kematian yang berkualitas itu adalah kematian yang karena nama Tuhan, karena Amen. kebenaran, dan itu semua untuk kemuliaan. Sedangkan nomor 2 dan 3 itu bukan kematian yang berkualitas, karena kematian yang karena dosa, kematian yang konyol, itu semua tidak masuk di dalam kematian yang berkualitas. Nah, kami bersyukur ya Tuhan, karena kematian Yesus adalah dahsyat Amen. dan menghubungkan, dan itulah kematian yang berkualitas, bermutu, Amen. demi menyelamatkan kami, demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dan ajar kami supaya kami juga terus memberitakan akan kematian yang berkualitas ini kepada semua orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani. Berkati Ibu Hana dalam pelayanannya dan keluarga yang Tuhan pakai secara khusus untuk melayani di Batam dan khususnya di pulau, di mana mereka sering bolak-balik demi jiwa-jiwa yang ada di sana. Berkati Ibu Hana dan pelayanannya, berarti keluarganya, anak, suami, dan biar jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan membuktikan kesetiaan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.